Seorang menantu dengan penuh tangisan mengaku dirinya dibegal di jalanan saat dirinya jalan-jalan dengan mertuanya. Ternyata para pembegal tersebut menghabisi mertuanya, bahkan mengambil semua harta benda sang mertua. Kejadian kisah nyata yang aku ceritakan kali ini terjadi di kota Kendari. Seorang wanita bernama Nopi Anita mengaku menjadi korban begal namun dirinya tak terluka. Berbeda dengan sang mertua yang pergi dengan dirinya, kondisinya tak bernyawa bahkan harta bendanya diambil. Saat itu pendirinya nampak membuat polisi curiga dan merasa ada yang janggal. Nopi berusia 24 tahun, bekerja di pabrik gas, bekerja sebagai bendahara. Keuangan Nopi bisa dibilang berkecukupan, bahkan Nopi pun punya kendaraan sendiri dan punya tabungan. Nopi berpacaran dengan seorang laki-laki bernama Hilal. Cukup lama berpacaran, namun nampaknya tak mendapat setuju dari orang tua dari Hilal bernama Mirna 50 tahun. Mirna sendiri mengungkapkan kepada keluarganya merasa belum serak kepada Nopi. Mirna dekat dengan Hilal sang anak, bahkan Mirna disebutkan pemilih untuk sang anak Hilal. Tak ingin cepat-cepat kehilangan Hilal, Mirna sendiri merasa belum waktunya Nopi dengan Hilal menikah, apalagi merasa ada yang ketidakcocokan dari dirinya dengan Nopi. Mirna sendiri sudah mengungkapkannya kepada Hilal, namun nampaknya Hilal yang mencintai Nopi seakan bingung karena dirinya harus memilih antara sang ibu dengan sang pacar. Nopi sendiri kesal kepada Hilal karena nampaknya Hilal tak tegas. Lama-lama cara Nopi untuk memikat Hilal yaitu dengan memberikan apa yang Hilal inginkan. Nopi pun membelikan motor untuk Hilal, membelikan handphone untuk Hilal, untuk merayu Hilal dan juga sang ibu. Hilal makin tergantung kepada Nopi, namun sang ibu Mirna masih tetap dengan keinginannya tak menyetujui Nopi. Hubungan Nopi dengan Hilal pun terus berlanjut, bahkan mereka terlalu dekat. Nopi dengan Hilal kerap melakukan hubungan suami istri yang menyebabkan Nopi kini berbadan dua. Kehamilan dari Nopi ini membuat Hilal bingung hingga akhirnya Hilal pun menceritakan kepada Mirna sang ibu. Tak ada pilihan lain, akhirnya Nopi sendiri dinikahi Hilal dengan penuh tanpa restu orang tuanya. Mirna yang kesal kepada Nopi karena yakin kalau Nopi hamil demi ingin menikah dengan Hilal. Pasca Nopi dinikahi oleh Hilal, mereka pun tinggal di rumah orang tua Hilal, tinggal bersama Mirna. Mereka bertiga tinggal bersama, namun tanpa Hilal sadari kalau sang ibu Mirna masih tetap tak menyukai Nopi dan bahkan kerap menyindir Nopi saat itu. Menyalahkan Nopi karena Hilal sang lelaki namun terlalu muda untuk menikah, hingga akhirnya tetap Mirna pun tak menyukai Nopi. Berbulan-bulan dijalani hingga akhirnya Nopi pun melahirkan, namun ternyata Mirna tak berubah. Meskipun sudah ada cucu, namun rasa sayang dari Mirna tak 100% kepada sang cucu. Masih tetap merasa gondok karena sang anak Hilal harus menikah dengan Nopi yang terlanjur hamil. Hilal sendiri bekerja sebagai honorer di Bapeda. Hilal sendiri tiap hari bekerja tanpa Hilal tahu. Ternyata di rumah, Nopi merasa masih disindir oleh sang ibu Mirna. Nopi yang merasa selalu baik kepada sang suami Hilal, bahkan baik kepada mertuanya Mirna, merasa kalau sang ibu mertua tetap tak menyukainya. Hingga akhirnya suatu hari, Nopi pun punya rencana untuk menghabisi sang ibu mertua. Menelpon salah satu teman lamanya, Nopi pun menceritakan, bahkan mengajak teman lamanya ini untuk menghabisi ibu mertuanya. Nopi mengajak Cimung teman lamanya ini untuk menghabisi mertuanya Mirna dengan iming-iming uang 75 juta. Bahkan saat itu pun Nopi menjanjikan, bahkan dirinya pun akan memberikan uang bulanan selama 3 tahun senilai 4 juta kepada Cimung. Cimung yang saat itu memang membutuhkan uang nampaknya tertarik dengan iming-iming yang dijanjikan oleh Nopi dan mengiyakan dirinya menyanggupi menghabisi mertua Nopi. Akhirnya mereka berdua pun intens berbicara dan merencanakan semuanya. Tepat di tanggal 7 April 2024, Nopi mengajak mertuanya untuk berbelanja kebutuhan lebaran nanti. Mirna pun yang setuju akhirnya siap-siap dan mereka berdua berencana ke mal di Kendari. Nopi sendiri mengendarai mobil Brio kuning milik dirinya. Menuju ke mal di sore itu, namun di jalanan, Nopi menaikkan Cimung dan menyebutkan kepada ibu mertuanya temannya memang ingin nebeng. Di perjalanan yang sepi, saat itu Mirna lengah karena bermain handphone. Tanpa Mirna sadari, Cimung yang ada di belakang sudah menyerat Mirna dengan tali yang disiapkan. Bahkan saat itu Mirna berteriak, namun nampaknya Nopi diam saja. Beberapa kali Cipung pun menikam Mirna saat itu. Tak lama Cipung pun kabur dengan membawa harta benda milik Mirna. Usai Cipung jauh tak terlihat, Nopi pun bersandiwara. Nopi berteriak mengaku kalau dirinya mendapatkan musibah pembegalan dari 4 lelaki besar hingga membuat mertuanya tak bernyawa. Tak lama Nopi pun dibantu para warga dan melaporkan kejadian ini kepada pihak kepolisian. Mereka pun membawa Mirna ke rumah sakit. Hasil otopsi menyebutkan kalau Mirna mertua dari Nopi sudah tak bernyawa. Di rumah sakit Nopi pun penuh tangisan. Menantu ini nampaknya sedih kehilangan mertua untuk selamanya. Pihak kepolisian pun meminta keterangan dari Nopi. Namun di rumah sakit nampaknya keterangan Nopi berubah-ubah dan merasa ada yang janggal. Menurut pihak kepolisian,
kenapa yang membegal tak mengambil semua harta benda. Bahkan 4 lelaki kuat tersebut hanya menghabisi Mirna, ibu-ibu tua, bukan Nopi wanita muda yang masih aktif bisa melawan. Polisi pun akhirnya menginterogasi para tetangga dan juga keluarga. Polisi pun mendengarkan informasi kalau di antara Nopi dengan mertuanya memang tak cocok, bahkan kerap cekcok. Polisi pun akhirnya mendesak dan meminta keterangan lanjutan dari Nopi hingga akhirnya Nopi mengakui. Nopi menyebutkan kepada pihak kepolisian kalau dirinya lah pelakunya dibantu teman lamanya. Motifnya karena Nopi sakit hati kepada mertuanya, sering menjelekkan dirinya bahkan kerap masih menyindir tentang hamil di luar nikahnya. Nopi menyebutkan nama temannya adalah Cipmung. Tak lama, Cipmung pun diamankan di rumahnya tanpa perlawanan. Dari Cipmung, pihak kepolisian pun mengambil barang bukti, harta benda dari Mirna yang memang belum sempat terjual. Senjata tajam yang digunakan Cipmung pun akhirnya diamankan pihak kepolisian. Mereka berdua diamankan, namun kasus ini masih baru hingga mereka masih dipersiapkan untuk persidangan. Sementara Hilal sendiri tak mengerti dan tak menyangka sang istri menghabisi Mirna, ibu dari Hilal. Sandiwara menantu yang mengaku dibegal, namun ternyata ini adalah rencana untuk menghabisi mertuanya sendiri, jadi viral di Kendari. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita dan ditunggu bahasan kasus-kasus selanjutnya.